Hai para pendengar, selamat datang di channel Bahas Novel ID. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan web novel The Creation Alchemist Enjoys Freedom dari chapter 8 sampai 12. Tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja pembahasannya. Cerita dimulai dari singgasana Raja Iblis. Di sana kanselir menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, di mana Mabel sudah bisa menggunakan sihir berkat bantuan dari Thor. Raja Iblis sangat kaget mendengar itu, pasalnya banyak dokter di wilayah iblis yang sudah mencoba untuk melancarkan sirkulasi sihir Mabel, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Para dokter menduga penyebab hal ini adalah karena nenek dari Mabel adalah seorang manusia. Setelah sedikit perbincangan, Raja Iblis lagi-lagi dikagetkan dengan apa yang kanselir beritahu padanya. Kanselir mengatakan bahwa Mabel sudah sangat mempercayai Thor. Raja Iblis terkejut karena Mabel adalah orang yang tertutup sehingga mendengar bahwa ia sudah sangat dekat dengan Thor membuatnya sangat kaget. Lalu kanselir menyarankan untuk menikahkan Mabel dengan Thor untuk membuat Thor tetap berada di wilayah iblis. Mendengar hal itu, tubuh Raja Iblis tiba-tiba mengeluarkan sihir gelap yang pekat, karena ia tidak ingin teman masa kecilnya yaitu Mabel tertipu oleh Thor. Oleh sebab itu ia ingin menemui Thor untuk mengetahui sifatnya yang sebenarnya. Cerita berpindah ke Kekaisaran Dolgarian. Setelah pengiriman Thor ke wilayah iblis, saat ini di kediaman Duk Regus, kepala pelayan Duk menerima laporan dari bawahannya yang mengatakan bahwa istana menanyakan tentang perbaikan pedang ajaib. Kepala pelayan pernah menerima permintaan dari istana untuk memperbaiki padang suci yang dipakai oleh sang putri. Tapi karena alkemis dipandang rendah di Kekaisaran, ia mengajukan permintaan perbaikan pedang suci itu ke kantor pemerintah. Setelah itu dia pun bergegas pergi ke kantor pemerintahan untuk menanyakan tentang perbaikan pedang suci itu. Setelah sampai di sana, direktur memberitahu kepala pelayan itu bahwa perbaikan pedang suci itu hanya bisa dilakukan sampai 80% karena orang yang memperbaikinya sudah tidak ada lagi di sana. Mendengar itu, kepala pelayan itu langsung meminta direktur tersebut dan menanyakan siapakah orang yang sudah memperbaiki pedang suci itu. Direktur itu mengatakan bahwa orang yang memperbaiki pedang suci adalah Thor Canaan. Mendengar nama Thor disebut, kepala pelayan itu langsung membentak direktur dan mengatakan kepadanya untuk jangan menyebut nama Thor lagi karena ia adalah aib bagi keluarga Duk Regus. Setelah itu ia mengambil pedang suci dan langsung pergi ke bengkel alkemis dan menyuruh mereka untuk memperbaikinya. Keesokan harinya dia pergi ke bengkel alkemis dan memanggil alkemi terhebat di Kekaisaran untuk memperbaiki pedang suci itu. Tapi alkemis itu bilang bahwa ia tidak bisa memperbaikinya. Alkemis itu bilang bahwa untuk membuat bilah pedang sihir membutuhkan skill alkemis yang bisa menambahkan atribut api atau bumi, sedangkan di Kekaisaran tidak ada orang yang memiliki keterampilan itu. Artemis itu juga bilang bahwa orang yang memperbaiki pedang suci itu sebelumnya benar-benar hebat, ia mampu memperbaiki retakan di pedang suci sehingga terlihat bahwa seolah-olah pedang suci itu tidak pernah rusak sama sekali. Dia juga meminta kepada kepala pelayan untuk supaya memperkenalkannya kepada orang yang memperbaiki pedang itu sebelumnya. Dengan pengetahuannya Kekaisaran pasti bisa berkembang dengan pesat. Mendengar itu, kepala berteriak padanya untuk diam dan perbaiki pedang itu bagaimanapun caranya. Dia menyuruh alkemis itu untuk memperbaiki permukaannya saja. Alkemis itu setuju untuk memperbaikinya dengan syarat bahwa rumah Duk Ruges harus menulis kontrak yang berisi bahwa alkemis itu hanya disuruh untuk memperbaiki permukaannya saja oleh Duk Ruges. Setelah itu cerita kembali lagi ke perspektif Thor. Saat ini ia sedang makan bersama Mabel. Saat masih berada di Kekaisaran, dia diberitahu bahwa orang-orang di wilayah iblis memakan daging monster tanpa membumbuinya, tapi nyatanya makanan di wilayah iblis justru lebih enak daripada makanan di Kekaisaran. Pada saat mereka sedang makan, Mabel terus-terusan ingin menyuapi Thor dengan alasan bahwa ia ingin balas budi karena Thor sudah memperbaiki liontinnya dan juga telah membantunya supaya bisa menggunakan sihir, oleh karena itu ia ingin balas budi dengan segala cara. Mendengar itu, Thor mengatakan bahwa ia ingin Mabel memandunya berkeliling kastil Saran waktu mereka memiliki luang. Mabel berkata bahwa selama Raja Iblis mengizinkannya ia akan dengan senang hati memandu Thor. Lalu Thor melanjutkan bahwa ia ingin kamar baru supaya ia bisa melakukan kegiatan alkimianya. Raja Iblis berniat menggunakan gudang sebagai tempat Thor melakukan alkimia, tetapi di sana terdapat terlalu banyak barang sehingga itu membatasi penggunaan alkimianya. Setelah makan, memutuskan untuk melihat katalog pesanan pos sekali lagi. Setelah melihat-lihat halaman item penyimpanan, ia memutuskan untuk membuat item yang mirip kotak penyimpanan pahlawan yang bernama gudang sederhana. Item itu memiliki tinggi 2 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman 3 meter.
Terbuat dari logam dan memiliki pintu geser yang besar, item itu dapat menyimpan sesuatu di dimensi yang berbeda. Setelah membaca deskripsinya, Thor langsung mengaktifkan keterampilan alkimianya dan berniat membuat item tersebut. Tetapi dia tidak memiliki energi sihir gelap yang cukup untuk membuatnya sehingga dia tidak dapat membuatnya. Saat ia berpikir cara untuk mengumpulkan energi sihir gelap, Raja Iblis dan Mabel datang mengunjungi kamarnya. Saat melihat Raja Iblis, tiba-tiba dia mendengar suara yang mengatakan bahwa energi sihir gelap telah berhasil dikumpulkan, dan sekarang dia dapat membuat gudang sederhana itu. Raja Iblis datang ke sana untuk berterima kasih kepada Thor karena telah membantu Mabel. Setelah sedikit mengobrol, Raja Iblis mengatakan bahwa Thor adalah orang yang aneh, karena setiap utusan yang datang sebelum Thor selalu diam dan pergi begitu saja. Dia menanyakan apakah Thor sedang merencanakan sesuatu. Mendengar pertanyaan itu, Thor bilang bahwa saat ini dia merencanakan untuk membuat sebuah item penyimpanan. Setelah mendengar hal itu, Raja Iblis bertanya lagi kenapa Thor membantu Mabel, padahal perannya sebagai utusan hanyalah untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan iblis. Mendengar pertanyaan itu, Thor berpikir bahwa ia sebenarnya telah dibuang oleh kekaisaran, tapi akan sulit untuk menjelaskan detailnya, jadi ia hanya menjawab bahwa ia ingin melampaui pahlawan. Mendengar hal itu, Raja Iblis hanya tertawa sambil mengizinkan Thor untuk membuat item itu. Setelah mendapat izin, Thor langsung meminta bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat item tersebut. Di sisi lain, Raja Iblis tidak menyangka bahwa Thor akan membuat itemnya sekarang. Saat ia hendak menanyakannya pada Thor, Mabel mengatakan bahwa Thor tidak akan membuat hal yang buruk dan menyuruh Raja Iblis untuk percaya padanya. Di sisi lain, Thor mulai membuat item itu. Pertama-tama, ia membuat gambar 3 dimensinya. Setelah itu dia mengatur ukurannya supaya memiliki panjang, lebar, dan kedalaman 1,2 meter. Setelah itu dia memindahkan gambar 3 dimensinya ke tumpukan logam, dan kemudian gumpalan logam itu mulai membentuk gudang yang ada di gambar, dan akhirnya selesai. Hasilnya adalah sebuah kotak dengan lebar 1,2 meter, namun, meskipun sudah selesai, item itu masih jauh dari item di dunia pahlawan. Tapi itu sudah cukup bermanfaat untuk saat ini. Thor juga menanamkan kekuatan yang dimiliki oleh item box pahlawan ke dalamnya, yaitu memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Setelah sedikit mengobrol, Thor dan Mabel memutuskan untuk masuk ke dalam item itu dan melihat bahwa di dalamnya memiliki ruangan yang sangat luas. Setelah mereka mengobrol tentang pemanggilan pahlawan, Raja Iblis memanggil mereka dan menanyakan apakah ia bisa masuk ke sana. Setelah ia masuk, ia takjub dengan kemampuan Thor yang bisa membuat item itu. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba topeng dan jubah Raja Iblis terlepas sehingga Thor bisa melihat wujud aslinya. Raja Iblis adalah seorang gadis cantik yang memiliki warna mata merah kehitaman dan mengenakan gaun hitam legam dengan pita dan perhiasan di depan dadanya. Setelah melihat itu, Thor menyarankan untuk segera keluar dari sana. Di luar, dia dimarahi oleh Raja Iblis yang wajahnya sudah terekspos. Thor lupa bahwa gudang buatannya memiliki fungsi organisasi item otomatis. Itu adalah fungsi yang dapat mengumpulkan dan mengatur barang-barang langka yang didapat secara otomatis. Setelah sedikit berbicara, ia pun memaafkan Thor. Raja Iblis juga mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan kekaisaran tahu kalau Raja Iblis yang sekarang adalah seorang gadis yang lemah. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk memakai topeng dan jubah. Orang tuanya meninggal ketika ia masih muda, meskipun bisa menggunakan sihir gelap yang kuat, tubuhnya tumbuh secara perlahan yang mengakibatkan penampilannya seperti gadis berusia 15 tahun. Setelah itu dia menanyakan pendapat orang tentang penampilannya karena jika orang di kekaisaran tahu bahwa Raja Iblis adalah seorang gadis mungil, kekaisaran tidak akan menganggap serius. Mabel mengatakan bahwa sebenarnya, dulu aja Iblis dipilih sistem berdasarkan turnamen, tetapi karena ancaman kekaisaran Dolgaria sistem itu diubah menjadi sistem turun-temurun. Mendengar itu, Thor menjawab bahwa dia menilai Raja Iblis sebagai suatu keindahan yang nyata, karena sebelumnya dia hanya menilai keindahan sesuatu berdasarkan fungsinya saja. Setelah itu dia juga meminta maaf kepada semua orang di sana karena menipu mereka, karena sebenarnya dia dikirim sebagai sandera dan pengorbanan hidup, bukan sebagai utusan dari kekaisaran. Dia juga mengatakan karena tidak memiliki keterampilan bertarung, keberadaannya dianggap tidak bernilai oleh kekaisaran. Mendengar hal itu, Mabek bertanya kepada Thor kenapa ia mengungkapkan identitasnya sebagai sandera, karena jika dia menyembunyikannya dan tetap mengklaim bahwa dia adalah utusan, dia bisa memberi kesan seolah-olah kekaisaran mendukungnya. Thor hanya menjawab bahwa ia ingin semua orang yang berada di sini merahasiakan hal tersebut,
Karena jika fakta itu tersebar, hal itu dapat mempengaruhi hubungannya dengan wilayah iblis M, dan juga memperburuk hubungannya dengan kekaisaran, dan sebagai gantinya dia tidak akan mengungkapkan rahasia Raja Iblis. Tujuan Thor melakukan itu adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari Raja Iblis, karena meskipun dia berjanji untuk tidak mengungkapkan rahasia Raja Iblis, dia tidak tahu apakah Raja Iblis akan mempercayainya atau tidak. Oleh sebab itu mengungkapkan rahasianya, sehingga Raja Iblis bisa akan menjaga rahasianya dan ia akan menjaga rahasia Raja Iblis. Mendengar itu Raja Iblis langsung tertawa terbahak-bahak, ia tidak menyangka kalau Thor akan mengungkapkan rahasianya sendiri supaya ia bisa mempercayainya. Setelah selesai tertawa dia mengatakan kalau dia percaya pada Thor dan akan menjaga rahasianya dan akan selalu menjadi sekutunya. Setelah percakapan itu mereka mengadakan pesta teh kecil-kecilan di dalam gudang penyimpanan itu, dan akan menggunakan tempat itu sebagai tempat rahasia mereka untuk mengadakan pesta teh. Nantinya, pesta teh di tempat itu akan diberi nama, Pesta Teh Tertinggi Kastil Iblis, dan itu akan sangat mempengaruhi wilayah iblis di masa depan. Tapi itu adalah cerita yang belum diketahui siapapun. Oke guys, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya.